Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aitia. Saya dari Prodi D3 Farmasi tingkat 1B. Saya akan menjelaskan materi tentang penyalahgunaan narkoba. Ada pengertian dan jenis. Apa itu narkoba? Mungkin dari teman-teman tahu narkoba itu adalah obat-obatan terlarang. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dan definisi narkoba menurut WHO. Menurut WHO, yang dimaksud dengan pengertian definisi narkoba adalah suatu zat yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh akan mempengaruhi fungsi fisik dan atau psikologi, kecuali makanan, air, atau oksigen. Narkoba dan obat-obatan psikotropika sudah merambah ke segala lapisan masyarakat di Indonesia. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin meningkat dan permasalahan yang ditimbulkan juga semakin kompleks. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan lintas negara atau transnational crime, terorganisir atau organized crime, dan serius atau serious crime, yang dapat menimpa berbagai lapisan masyarakat. Penyalahgunaan narkoba terjadi karena korban kurang atau tidak memahami apa itu narkoba, sehingga dapat dibohongi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, atau pengedar. Nah, di sini juga saya akan jelaskan jenis-jenis narkoba. Yang pertama ada kokain. Kokain termasuk dalam jenis narkoba yang sangat adiktif dan bisa mempengaruhi sistem saraf pusat. Obat yang terbuat dari ekstra daun tanaman koka ini berbentuk bubuk atau kristal putih halus dan bisa digunakan dengan cara disuntik, dihisap, atau dihirup. Walaupun bisa dimanfaatkan dalam beberapa prosedur medis, kokain bisa disalahgunakan untuk tujuan rekreasional, dapat memicu otak melepas dopamin dan menciptakan rasa gembira untuk sesaat. Hal ini tentunya dapat meningkatkan resiko terjadinya beberapa masalah kesehatan, seperti depresi atau kecemasan, aritmia, denyut jantung, tekanan darah dan suhu tubuh meningkat, kerusakan usus, dan kehilangan nafsu makan, juga kekurangan gizi. Nah, yang kedua ada ganja. Ganja mengacu pada daun, bunga, batang, dan biji dari tanaman canabi sativa yang dikeringkan. Jenis narkoba yang terkenal dengan sebutan cimeng ini biasanya digunakan dengan cara dihisap seperti rokok, atau bisa juga dimasukkan ke dalam makanan, atau bisa diseduh sebagai teh. Nah, di beberapa negara, ganja dengan dosis dan kandungan tertentu dapat digunakan sebagai terapi tambahan untuk beberapa penyakit seperti multiple sclerosis, penyakit Alzheimer, dan penyakit Crohn. Namun, di Indonesia ganja termasuk ilegal karena resiko masalah kesehatannya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Perubahan ini membuat penggunanya merasa senang sesaat dan sensasinya sering disebut dengan high. Ganja itu memiliki bahan psikoaktif yang membuat efek ketagihan dan berbahaya bagi kesehatan secara keseluruhan karena dapat menimbulkan gangguan kognitif, gangguan pernapasan, peningkatan detak jantung, resiko serangan jantung, dan juga pemikiran untuk bunuh diri. Nah, yang ketiga itu ada ekstasi. Ekstasi ini adalah obat sintesis turunan obat dari amfetamin yang dikenal karena efek halusinasinya dan stimulannya, atau membuat bersemangat. Jenis narkoba ini beresiko tinggi disalahgunakan dan bisa menyebabkan ketergantungan. Selain itu, ekstasi juga bisa menyebabkan denyut jantung dan tekanan darah meningkat, otot menegang, mual, penglihatan kabur, pusing, berkeringat, ataupun kedinginan. Nah, yang terakhir ada heroin. Heroin atau putau adalah jenis narkoba adiktif yang berasal dari bunga opium poppy. Beberapa obat yang segolongan dengan heroin ini dapat dimanfaatkan sebagai pereda nyeri di beberapa kasus medis. Namun jenis narkoba ini hadir dalam bentuk bubuk atau coklat yang bisa digunakan dengan cara disuntik, dihirup, atau dihisap. Efek langsung yang didapatkan dari penyalahgunaan heroin adalah perasaan senang dan juga tenang. Selain ini, pengguna juga bisa mengalami efek samping seperti kesulitan bernapas, kemerahan pada kulit, mulut kering, pupil menyempit, dan juga mual. Overdosis heroin bisa menyebabkan pengguna mengalami hipotensi, bibir dan kuku membiru, kaku otot, kejang, henti napas, dan bisa juga menyebabkan kematian. Nah, adapun gangguan
pada kulit ini dari dampak bagi organ tubuh. Nah, gangguan pada kulit ini adalah narkoba jenis suntik umumnya akan mengalami gangguan yang berhubungan dengan kulit. Yang paling sering terjadi adalah gangguan kulit layaknya infeksi. Biasanya, gangguan pada kulit terjadi pada mereka yang menggunakan narkoba dan bisa dilihat dari bekas lebam di tangan akibat suntikan dari narkoba tersebut. Lalu ada gangguan pada fungsi hati. Menggunakan narkoba jenis ganja juga bisa menyebabkan perasaan tersengat atau terbakar di mulut dan tenggorokan. Bahaya narkoba ini akan menyebabkan fungsi hati menjadi rusak jika narkoba dikonsumsi berlebihan. Resiko seperti disfungsi atau gagal fungsi hati bisa terjadi pada mereka yang menggunakan narkoba dalam jangka waktu yang sangat panjang. Kemudian ada gangguan pada jantung. Nah, saat mengkonsumsi narkoba jenis kokain, dan ekstasi dapat menyebabkan peningkatan hormon katekolamin yang mengakibatkan jantung bekerja lebih keras. Saat mengalami kerusakan pada otot jantung, akan mengganggu fungsi pompa jantung serta gangguan irama jantung. Baik denyut jantung menjadi sangat cepat hingga jantung berhenti dan dapat menyebabkan kematian. Kemudian ada gangguan sistem pencernaan. Nah, dari efek merugikan yang ditimbulkan, beberapa kasus penyalahgunaan juga diketahui dapat menyebabkan mual dan muntah beberapa saat setelah dikonsumsi. Penggunaan kokain juga dapat mengakibatkan nyeri pada lambung. Kemudian ada gangguan pada mata. Jika mengkonsumsi narkoba, mata menjadi merah, sukar tidur, gangguan persepsi, penglihatan, dan dapat menyebabkan terjadi kecelakaan yang berakibat fatal bagi dirinya. Kemudian ada gangguan pada mulut. Nah, pengguna narkoba pada umumnya akan mengalami masalah pada rongga mulut. Mulut akan terasa kering, kaku, dan gangguan bicara. Lidah juga akan mengalami kekakuan dan gangguan sensitivitas lidah sehingga mengakibatkan sulit menelan. Sebagian besar pecandu juga akan mengalami kerusakan pada gigi dan bau mulut. Adapun dampak bagi psikologis, yaitu ada lamban bekerja, ceroboh, tegang, dan gelisah. Ada apatis, penghayalan, dan penuh curiga. Juga menjadi ganas atau brutal, sulit berkonsentrasi, cenderung menyakiti diri. Nah, di sini juga ada pencegahannya ya. Ada strategi pencegahan. Yang pertama ada pencegahan primer. Pencegahan ini dilakukan kepada orang yang belum mengenal narkoba serta komponen masyarakat yang berpotensi dapat mencegah penyalahgunaan narkoba. Kegiatan yang dilakukan pada pencegahan ini adalah yang pertama penyuluhan tentang bahaya narkoba, kemudian penerangan melalui berbagai media tentang bahaya narkoba, pendidikan tentang pengetahuan narkoba dan bahayanya. Ada pencegahan sekunder. Nah, pencegahan ini dilakukan kepada orang yang sedang coba-coba menyalahgunakan narkoba, serta komponen masyarakat yang berpotensi dapat membantu agar berhenti dari penyalahgunaan narkoba. Kegiatan yang dilakukan untuk upaya pencegahan sekunder ini adalah deteksi dini anak yang menyalahgunakan narkoba, konseling, bimbingan sosial melalui kunjungan rumah, dan juga penerapan dan pendidikan pengembangan individu. Kemudian yang terakhir ini ada pencegahan tersier. Nah, pencegahan ini dilakukan kepada orang yang sedang menggunakan narkoba dan yang pernah atau mantan pengguna narkoba. Saat komponen masyarakat yang berpotensi dapat membantu agar berhenti dari penyalahgunaan narkoba dan membantu bekas korban narkoba untuk dapat menghindari. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam upaya pencegahan ini adalah konseling dan bimbingan sosial kepada pengguna dan keluarga, serta kelompok lingkungannya. Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi bekas pengguna agar mereka tidak terjerat untuk kembali sebagai pengguna narkoba. Nah, itu mungkin beberapa pencegahan yang dapat dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Nah, adapun beberapa strategi sederhana yang dapat dilakukan oleh orang tua dalam upaya pencegahan narkoba, yaitu orang tua harus memiliki pengetahuan secara jelas tentang narkoba agar dapat memberikan pengetahuan dan pembekalan pada anak tentang ganasnya narkoba dan bagaimana cara menghindarinya. Kemudian, hindari kepercayaan diri yang berlebihan bahwa anaknya adalah anak yang sempurna dan tidak punya masalah. Ini perlu dilakukan agar secepatnya dapat mendeteksi dini bila ada perubahan yang tidak lazim pada anaknya.
Dan yang terakhir adalah orang tua sebaiknya dapat menjadi model dan contoh yang baik bagi anaknya, serta sekaligus juga dapat berperan sebagai sahabatnya, agar anaknya tidak segan mencurahkan segala isi hati, pendapat, dan permasalahan yang dihadapi. Baik, mungkin itu materi dari penyalahgunaan narkoba yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.